Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakawilang hadir kembali menemani Anda, tentunya bersama saya Bagus. Selamat datang buat kalian yang baru bergabung. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang akan diupload pada setiap harinya. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya yang berjudul Sarang Demit Kebun Kopi. Setelah melaksanakan ibadah, Haji pun menyalakan lampu petromak. Ia menyalakan semua lampu petromak di samping saung, depan saung, dan belakang saung. Tak lupa juga 2 lampu petromak di dalam saung untuk menerangi ruangan dalam saung. Setelah semua selesai, tiba-tiba ada suara anak kecil lagi. "Kak, terima kasih singkongnya. Saya sudah menghabiskan singkongnya," ucap suara misterius itu. Aji yang masih sedikit mengantuk kemudian membalas, "Ya, sama-sama, Dik." Sebenarnya, ia penasaran dengan suara anak kecil ini. Tapi Aji masih teringat dengan pesan Pak Bondan agar jangan keluar saung terlalu jauh. Takutnya ada apa-apa. Aji pun masuk saung kembali untuk beristirahat. Selepas Isya, Aji duduk-duduk di teras saung sambil memainkan beberapa biji buah kopi. Aji sengaja memungut buah kopi yang sudah busuk untuk ia buat mainan. Kalau kopi busuk kan sudah tidak laku. Kalaupun laku, harganya juga pasti sangat murah. Makanya Aji memungut buah kopi yang busuk itu, lalu ia cuci bersih. Ia menggunakannya untuk mainan. Maklum, rasa bosan sangat cepat melanda. Apalagi di tahun itu. Belum tentu di satu desa ada yang punya TV. Atau bisa dikatakan bahwa di setiap 5 desa baru ada 1 TV. Maka dari itu, permainan di luar ruangan lebih disenangi. Kalau malam, di atas jam 7 malam, biasanya anak-anak belajar atau ada yang langsung pergi tidur. Aji masih memainkan buah kopi miliknya. Ia bermain kira-kira selama 30 menit. Setelah itu, ia bosan dan berniat untuk pergi ke kebun Pak Bondan saja. Nanti di saung Pak Bondan kan ada radio, jadi bisa mendengarkan radio hingga larut malam. Bersiaplah Aji ke saung Pak Bondan. Ia membawa lampu petromak miliknya. Tak lupa balutan sarung untuk merangkap pakaiannya. Maklum, udara di sana dingin kalau malam. Ia pun memakai sandal dan berjalan menuju saung Pak Bondan. Selama kurang lebih 5 menit ia berjalan, Aji tiba-tiba melihat makhluk coklat terbang di atas kepalanya. Aji kaget dan refleks menunduk. Ia tidak melihat dengan jelas makhluk apa itu, tapi tampaknya seperti kelelawar yang sangat besar, hampir seukuran manusia. Namun ia tidak menghiraukan makhluk itu dan lanjut berjalan ke kebun sebelah. 5 menit kemudian, ia sampai di perbatasan kebun Kak Nuri dan Pak Bondan. Ia lalu melangkah masuk ke kebun Pak Bondan sambil membawa petromak miliknya. Pak Bondan mendengar suara langkah kaki. Lalu Pak Bondan mengintip keluar jendela. Ternyata itu Aji. Pak Bondan pun dengan setengah berteriak memanggil Aji. "Hai Ji, sini Ji, temani aku di saung," panggil Pak Bondan. "Iya Pak, saya segera ke sana. Ngomong-ngomong, apakah ada acara bagus di radio? Aku mau dengar," ujar Aji dengan riang gembira. "Ada. Ini ada beberapa acara komedi, ada drama radio, dan ada beberapa diskusi hangat di radio," jawab Pak Bondan. Aji pun bergegas untuk menemui Pak Bondan. Ia mempercepat langkahnya untuk segera sampai ke saung milik Pak Bondan. Saat sedang berjalan cepat itu, Aji melihat ada kelelawar raksasa yang terbang. Kali ini, Aji dapat melihat wujud kelelawar itu walau sekilas. Karena ia menyorotkan sinar petromaxnya ke kelelawar yang sedang terbang itu. Namun ia belum bisa melihat secara gamblang dan secara detail wujud dari kelelawar itu. Aji tidak memperdulikan makhluk mirip kelelawar itu dan bergegas untuk menuju saung milik Pak Bondan. Sesampainya di saung milik Pak Bondan, Aji langsung disambut hangat oleh Pak Bondan. Gulai kepala ikan disajikan di hadapan Aji. "Pak, maaf,
Tadi saya sudah makan udang bakar dan singkong rebus. Juga sudah ngopi. Kalau makanan ini disajikan ke saya, pasti mubazir karena saya sudah sangat kenyang, ujar Aji. Ya, tidak apa-apa. Ambil sedikit saja. Toh aku jarang dapat tamu. Uangku sangat banyak. Kebun kopi dan kebun kelapa milikku ini juga sangat luas. Jadi aku senang kalau ada orang bertemu dan makan di sini, ujar Pak Bondan. Aji pun mengambil sedikit dan makan untuk menghormati Pak Bondan. Sesuap gulai kepala ikan masuk ke mulut Aji dan ia merasakan bahwa gulai buatan Pak Bondan memang enak sekali. Walaupun sudah kenyang, namun Aji sangat menikmati masakan yang dibuat oleh Pak Bondan ini. Aji hanya mengambil sedikit lalu ia bergegas mencuci piring di belakang saung setelah selesai makan. Setelah selesai mencuci piring, Aji pun kembali ke dalam saung dan ngobrol dengan Pak Bondan. Radionya bagus, Pak. Beli di mana? Tanya Aji basa-basi. Ini aku beli di kota, harganya standar, setara dengan panen kelapa 1 bulan di kebunku, ujar Pak Bondan sambil meletakkan radio itu di tengah-tengah mereka. Ada acara apa Pak di radio yang lucu? Tanya Aji. Ini Ji, ada beberapa acara, tapi ada acara komedi di radio. Kita bisa mendengarkan acara komedi ini mulai jam 7 ini sampai nanti jam 8 malam. Lalu ada acara berita olahraga, lalu akan dilanjut acara drama radio yang seru sampai jam 9 malam. Lewat jam 9 malam nanti juga akan ada acara drama lagi, dan biasanya cerita tentang romansa, jawab Pak Bondan dengan semangat. Wah, seru semua itu Pak. Ayo kita dengarkan sama-sama, kata Aji pada Pak Bondan. Mereka berdua pun mendengarkan radio. Terkadang mereka tertawa karena acara komedi radio yang lumayan mengocok perut. Selanjutnya pun ada acara berita olahraga. Waktu jeda iklan, mereka berdua saling berdiskusi dan saling melempar pertanyaan seputar dunia olahraga, utamanya bola. Begitu seterusnya, mereka berdua asik mendengarkan radio. Aji kini tidak merasa bosan, ia punya teman ngobrol dan juga ada radio. Jam dinding di saung Pak Bondan menunjukkan jam 9 malam. Lalu Aji teringat dengan janjinya untuk bermalam di saung Kak Nuri, sekalian menjaga panen kopi Kak Nuri dan suaminya. Ia pun pamit ke Pak Bondan. Pak, saya mau kembali ke saung Kak Nuri karena saya janji untuk menjaga hasil panen kopi milik Kak Nuri, pamit Aji. Pak Bondan pun mematikan radio miliknya dan berkata ke Aji, begini Ji, aku bukannya menakutimu, tapi apakah kau sedari kemarin belum pernah mengalami peristiwa mistis? Misalnya suara anak kecil, suara orang mencangkul, atau suara orang memanggil-manggil namamu, ujar Pak Bondan dengan nada serius. Sejauh ini cuma suara anak kecil yang meminta singkong rebus, dan juga ada makhluk mirip kelelawar yang terbang di atas kepala waktu aku mau kesini, jawab Aji. Ternyata kamu sudah berinteraksi dengan hantu anak kecil yang ada di sini. Lalu, apa kamu tahu bagaimana wujud hantu anak kecil yang tadi meminta singkong rebus milikmu? Tanya Pak Bondan. Belum tahu, Pak. Aku juga berpikir bahwa suara anak kecil misterius itu adalah anak desa yang sedang main di area perkebunan ini. Dan karena lapar dan mungkin mengintip aku yang sedang makan udang bakar dan singkong rebus, mereka ingin juga, makanya mereka minta singkong rebus, ujar Aji. Pak Bondan pun menjawab, Ji, jarak antara perkebunan dan kampung terdekat itu lumayan jauh. Kamu yang dewasa saja, kalau berjalan butuh waktu kan? Lagian Ji, anak-anak lebih memilih main di kampung lain karena lebih banyak teman. Dan Pak Lurah di sana punya televisi dan beberapa radio. Jadi anak-anak setiap siang dan sore hari jelas lebih senang ngumpul di sana. Anak-anak juga dilarang keras untuk masuk perkebunan ini, karena ini perkebunan dekat dengan hutan angker. Kalau anak-anak ini ketahuan oleh orang tua mereka, mereka pasti akan dapat hukuman yang berat, jawab Pak Bondan menjelaskan. Aji pun diam sejenak. Ia pun berusaha mencerna 2 kejadian mistis yang dialaminya sore itu sebelum ia ke saung Pak Bondan. Aji yang belum pernah mengalami hal gaib tampak masih bingung dengan langkah apa yang harus ia lakukan.
Setelah merenung agak lama, ia pun menjawab ke Pak Bondan. Baiklah Pak, kalau kejadian pertama memang ada kemungkinan itu hantu. Tapi mungkin juga itu anak kecil yang memang sedang main ke kebun. Tapi kalau kelelawar raksasa itu yang saya lihat itu, apa benar kelelawar? Tanya Aji penasaran. Memang ada beberapa spesies kelelawar besar di sini. Kelelawar itu punya badan sebesar kucing atau bahkan sebesar anjing. Bentangan sayap kelelawar itu sekitar 1,5 meter. Itu jenis kelelawar buah yang umum di sini. Namun ada juga siluman kelelawar yang hobinya mencuri panen warga. Siluman kelelawar itu punya 2 kantong di bagian kiri dan kanannya. Masing-masing kantong dapat diisi dengan 100 kg beras atau hasil panen yang lain. Jadi tiap malam, siluman kelelawar ini bisa mencuri hasil panen persawahan ataupun perkebunan sebanyak 200 kg. Kata Pak Bondan menerangkan. Lalu kalau tiba-tiba saya didatangi makhluk itu di saung, apa yang harus saya lakukan Pak? Tanya Aji kepada Pak Bondan. Kamu diam saja di dalam saung. Siluman itu tahu mana rumah dan saung yang kosong, mana rumah dan saung yang ada orang di dalamnya yang menjaga. Kamu tenang saja. Siluman kelelawar itu juga penakut kok. Dia juga manusia aslinya. Tapi dia melakukan pesugihan kelelawar. Menurutku hanya ada 2 kelelawar siluman di sini. Yang lainnya adalah kelelawar asli. Jelas Pak Bondan panjang lebar. Aji hanya manggut-manggut mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Bondan. Baiklah Pak, terima kasih atas penjelasannya. Aku mau balik ke saung kakak. Aku takut kalau siluman itu mencuri hasil panen kopi milik Kak Nuri dan suaminya. Ujar Aji. Harusnya sih kau di sini saja, biar kamu tidak sendirian. Ya sudah, ini bawa radio punyaku untuk menemanimu di saung, agar kau tidak bosan dan tidak takut di malam Jumat ini. Ujar Pak Bondan sembari menyodorkan radio miliknya. Tidak usah repot-repot Pak, nanti kalau aku ketakutan, aku akan kembali ke sini. Tapi saya akan mencoba uji nyali dulu di saung Kak Nuri. Ujar Aji sembari mengembalikan radio itu ke tangan Pak Bondan. Ya sudah, hati-hati saja. Kalau ada apa-apa, kabari aku. Aku siap melindungimu. Jawab Pak Bondan mengingatkan. Akhirnya, Aji pun pamit kembali ke saungnya. Aji harus melewati perkebunan yang gelap ketika ia harus kembali ke saung. Angin berhembus kencang dan menggoyangkan lampu petromak yang dibawa oleh Aji. Udara yang memang sudah dingin, jadi lebih dingin lagi. Ia pun mendekap petromak miliknya agar tubuhnya hangat dan petromak miliknya tidak goyang-goyang diterpa angin malam. Waktu Aji memasuki perbatasan antara kebun Pak Bondan dan kebun Kak Nuri, Aji melihat sekelebatan kelelawar raksasa lewat. Ia bukannya takut tapi malah segera berlari menuju saung Kak Nuri. 2 menit kemudian, Aji tiba di saung. Ia segera membuka kunci saung dan masuk ke dalam saung. Aji segera mengambil parang miliknya dan bersiaga. Aji tetap bersiaga dan tetap membawa parang miliknya. Jam 10 malam. Ia mendengar sesuatu yang persis seperti cerita Pak Bondan. Suara orang yang mencangkul itu terdengar jelas. Ia makin siaga dan bersiap dengan parang miliknya. Aji mengintip dari balik saung melihat apakah hantu pencangkul kebun itu masih ada di sana. Ternyata benar, hantu tersebut masih di sana. Ia masih saja mencangkul sama seperti di cerita. Aji memperhatikan makhluk tersebut sangat lama. Makhluk tersebut seakan tahu bahwa Aji mengawasinya. Makhluk itu pun menatap Aji. Muka makhluk itu tidak memiliki hidung, mata, dan telinga. Namun, makhluk tersebut memiliki mulut yang sangat lebar. Mulutnya panjang dari ujung kiri sampai ujung kanan muka. Ia pun membuka mulutnya dan menunjukkan taring-taringnya di mulutnya. Gigi taringnya jarang, namun terlihat sangat tajam. Makhluk itu meneteskan air liur berwarna kemerahan persis darah. Aji yang secara jelas melihat makhluk itu pun akhirnya berhenti untuk memandangi makhluk tersebut dari celah dinding bambu. Aji masih bersiaga dengan parang miliknya. Lalu, sekitar jam 10 malam, mulai ada suara langkah kaki yang mendekat ke kebun Kak Nuri. Aji pun mengintip suara tersebut dari celah dinding bambu. Ternyata,
Suara itu berasal dari sesosok makhluk mirip manusia. Makhluk tersebut memiliki kulit putih pucat, namun bola matanya hitam legam. Makhluk itu berjalan ke arah kebun Kak Nuri dan melewati saung. Makhluk ini kemudian membawa meja, entah dari mana. Lalu makhluk ini juga membawa sekumpulan bangkai tikus, lalu menatap bangkai tikus itu di atas meja. Setelah itu, makhluk tersebut membawa timbangan dan diletakkan di pinggir meja. Aji tampak kaget dengan apa yang ia lihat dari balik dinding bambu. Namun Aji yakin makhluk tersebut tidak akan melihatnya karena sibuk dengan jualannya berupa bangkai tikus. Setelah makhluk tersebut, datang dua makhluk lagi yang membawa bangkai ayam. Jumlah bangkai ayam yang dibawa lumayan banyak, sampai-sampai hantu ini membawa 2 karung besar untuk mengangkut semua bangkai ayamnya. Hantu ini juga membawa meja, memasang terpal, dan memasang tiang-tiang lapak. Lalu setelah itu hantu tersebut meletakkan semua bangkai ayamnya di meja tersebut. Bentuk bangkai ayam yang dijual oleh hantu itu tidak utuh, melainkan sudah ada yang agak remuk. Namun bangkai ayamnya masih memiliki bulu. Hantu tersebut dengan beringas mencabut bulu-bulu ayam tersebut dengan gigi dan kukunya yang sedikit tajam. Bau bangkai ayam segera menyeruak ke seluruh area, termasuk ke dalam saung. Hantu tersebut mencabuti bulu ayam dengan sangat cepat. Setelah semua bulu ayam tercabut, hantu tersebut mengeluarkan timbangan dan ditaruh di pojok meja. Tentu saja, Aji mual dengan pemandangan yang dilihatnya. Namun ia berusaha untuk tetap tenang dan menguasai keadaan. Ia tak mau suaranya didengar oleh hantu itu. Hantu yang ketiga membawa bangkai rusa dan bangkai kancil. Hantu itu meletakkan bangkai rusa di meja. Lalu ia pergi sebentar ke dalam semak. Setelah itu, ia kembali dengan membawa timbangan. Hantu itu meletakkan timbangan di atas meja sama seperti beberapa hantu lainnya. Untungnya hantu-hantu tersebut tidak melihat keberadaan Aji hingga Aji secara leluasa mengintip kegiatan hantu-hantu tersebut. Setelah itu, ada hantu lagi datang. Kali ini hantu tadi membawa pisang busuk dan pisang muda yang sudah rusak. Atau dengan kata lain, pisang yang sudah tidak bisa dikonsumsi manusia. Hantu tersebut juga mengambil meja dari semak-semak, lalu mengambil papan, kayu, terpal, dan lain-lain. Hantu tersebut dengan sangat cepat membangun bangunan semi permanen. Pisang busuk dan pisang mentah dan rusak pun ia tata dengan rapi. Mata hantu yang hitam legam ini seperti memperhatikan pisangnya. Rupanya ia sedang menghitung berapa banyak pisang yang bisa ia jual hari ini. Ia juga tampak menghitung jumlah pisangnya. Setelah itu, datang lagi hantu yang membawa 1 karung bunga Kamboja. Lalu datang lagi hantu yang membawa bunga melati. Lalu ada hantu yang membawa lumpur, ada juga yang membawa rumput, tulang ayam, dan lain sebagainya. Beberapa menit kemudian, kebun Kak Nuri yang tadinya sepi, kini berubah menjadi ramai. Para hantu saling ngobrol satu sama lain, layaknya manusia di pasar. Obrolan hantu ini pun macam-macam. Ada yang ngobrol tentang politik, ada yang ngobrol tentang ekonomi, dan ada juga yang ngobrol tentang artis dan selebritis yang lagi hits. Tetapi ada satu obrolan yang tidak pernah diobrolkan oleh hantu-hantu itu, yaitu agama. Hantu-hantu ini seperti pantang ngobrol tentang agama. Namun kalau ngobrol soal selebritis dan dunia hiburan, para hantu ini sangat bersemangat, terutama gosip tentang perceraian artis. Aji hanya mendengarkan para hantu ini mengobrol dari dalam saung. Sekitar 10 menit kemudian, kebun Kak Nuri yang sepi itu kini berubah menjadi pasar yang ramai. Banyak pedagang yang menawarkan dagangannya. Banyak juga pembeli yang datang dan berbelanja di pasar tersebut. Hantu yang berbelanja di pasar itu beragam. Ada yang besar, ada yang cebol, ada yang seluruh tubuhnya ditutupi rambut berwarna hitam dan panjang. Hantu cangkul juga terlihat sedang berbelanja di pasar tersebut. Namun tidak ada siluman kelelawar yang terlihat di sana. Berarti memang benar bahwa siluman kelelawar yang dilihat oleh Aji hanyalah jelmaan dari manusia yang melakukan pesugihan. Aji mengamati setiap transaksi dengan seksama. 1 jam berlalu. Aji mulai mengantuk. Ia pun memutuskan untuk tidur saja karena badannya sangat lelah dan matanya mengantuk. Aji tidur selama kurang lebih 2 jam.
Lalu, ia terbangun lagi tepat jam 12 malam. Karena suasana di kebun yang makin ramai, Aji mencoba mengintip. Ternyata, makhluk yang datang di situ tampak lebih beragam. Kali ini ada makhluk setengah manusia, setengah bunglon, yang berjalan dengan kedua kakinya, tubuhnya hijau, dan sebagian tubuhnya ditutupi sisik mirip sisik bunglon, dan bagian tulang belakang mereka juga ditumbuhi oleh duri-duri halus mirip bunglon. Hantu bunglon tersebut berbicara dengan bahasa yang aneh yang tidak bisa dimengerti. Mereka datang bergerombol, kira-kira ada sekitar 10 hantu. Mereka pun mendatangi hantu penjual lalat untuk membeli lalat. Kemudian mereka memakan lalat-lalat tersebut dengan lahap. Hal ini tentu membuat Aji mual dan ingin muntah, tapi ia menahan diri untuk tidak muntah. Setelah melihat makhluk hijau, ia juga melihat makhluk tinggi kekar setinggi 2 meter. Makhluk tadi berbelanja bangkai. Hantu ini membeli 3 bangkai tikus, paha dan kaki bangkai rusa dan 1 bangkai ayam. Lalu, makhluk tinggi kekar ini juga membeli 1 bungkus bunga Kamboja dan 1 bungkus bunga melati. Makhluk tadi mencampurkan bangkai dan bunga-bunga tadi lalu makan dengan lahap. Tentu, bau bangkai ini tercium dan Aji benar-benar ingin muntah. Apalagi ketika hantu kekar tadi memakan kepala tikus, membelah kepala tikus dan memakan otaknya. Hal ini membuat Aji tambah mual. Belum lagi ia makan bangkai rusa dengan lahapnya. Aji yang tidak tahan pun berhenti mengintip aktivitas hantu-hantu tersebut. Ia menahan untuk tidak muntah. Memang benar, Aji berhasil tidak muntah, tapi ia batuk beberapa kali. Suasana pasar hantu yang tadinya ramai, kini mendadak sepi. Aji pun panik, karena kemungkinannya ada 2. Pasar hantu itu lenyap atau malah makhluk-makhluk itu tahu keberadaan Aji yang selama ini mengintip mereka. Aji pun memberanikan diri untuk mengintip melalui celah-celah dinding bambu. Ia kaget karena banyak makhluk yang mengelilingi saungnya. Makhluk-makhluk tersebut tampak mengetahui kalau Aji mengintip. Hantu-hantu ini lalu menggoyang-goyangkan saung Aji. Mereka juga memanggil-manggil nama Aji. Aji, 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 mengapa kau mengintip kami, Aji? Aji. Mereka awalnya menggerak-gerakkan saung dengan pelan, namun lama-kelamaan mereka lebih keras lagi menggerakkan saung tersebut. Padahal saung tersebut menggunakan pondasi kayu jati yang sangat kuat. Aji pun hanya bisa tidur dan menutupi seluruh wajahnya dengan selimut. Kejadian ini berlangsung selama kurang lebih 4 jam. Setelah azan subuh berkumandang, tiba-tiba gangguan itu hilang. Tubuh Aji sudah meriang karena kejadian itu. Selepas sholat subuh, ia pun lari ke saung Pak Bondan untuk menceritakan semua kejadian yang ia alami tadi malam. Pak Bondan hanya tersenyum dan berkata kepada Aji bahwa itu adalah akibat Aji terlalu sombong dan takabur, dan bilang ingin uji nyali di perkebunan ini. Setelah selesai sarapan dengan Pak Bondan, Kak Nuri dan suaminya pun mengunjungi Aji di kebun. Aji pun menceritakan semuanya. Dan suami Kak Nuri malah tertawa dan mengejek Aji yang sebelumnya tengil. Kak Nuri hanya tersenyum dan mengelus kepala adiknya itu. Setelah peristiwa itu, Aji tidak berani lagi menantang makhluk-makhluk gaib untuk muncul. Cukup sekali saja pengalaman gaib yang ia alami di perkebunan kopi dekat hutan itu. Ia tak mau lagi mengalami hal serupa. Selesai.